warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kasep dan teman-teman sekalian, kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Sebelumnya, saya Hanis Nadia Fatin. Saya Nazwa Salsabila. Saya Zahra Laili. Saya Sila Nur Sadrina. Saya Marwati Aisyah. Saya Adrian Isri Safrani. Baik, kami akan menjelaskan tentang bentuk negara terlebih dahulu. Nah, berikut adalah gambar bentuk negara. Apakah bentuk negara yang akan kami bahas akan seperti pada peta di dalam bola dunia? Tentu tidak ya teman-teman. Nah, bentuk negara adalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang tersusun tunggal, di mana dia berdiri tanpa adanya negara di dalam negara itu sendiri. Nah, bentuk negara kesatuan adalah bentuk negara dengan kekuasaan yang tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat, di mana hanya ada satu kepala negara, satu undang-undang dasar, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Nah, menurut C.F. Strong, terdapat dua sifat penting negara kesatuan, yaitu yang pertama adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, yang kedua tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat selain pemerintah pusat. Nah, negara kita adalah negara NKRI, di mana yang artinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan dengan pasal 1 Undang-Undang tahun 1945. Nah, kedaulatan tertinggi berada di pusat, namun dalam pelaksanaannya menerapkan sistem desentralisasi melalui daerah otonom atau provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, selanjutnya adalah bentuk negara serikat yang kedua, yaitu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang awalnya berdiri sendiri, namun kemudian menggabungkan diri dalam satu federasi dan membentuk pemerintahan federal. Nah, terdapat dua macam pemerintahannya, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Hal yang menjadi urusan pemerintahan federal menyangkut kepentingan bersama dari semua negara bagian, bahwa negara serikat memiliki ciri utama, yaitu kekuasaan pemerintah sejatinya berasal dari negara bagian yang sebagian urusannya dilimpahkan ke negara federal. Selanjutnya adalah bentuk pemerintahan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasi, menegakkan kekuasaan, dan menjalankan pemerintahan suatu negara. Secara umum, bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu monarki, kekuasaan di tangan satu orang atau raja, dan republik atau kedaulatan rakyat atau dipilih. Bentuk pemerintahan. Jadi untuk bentuk pemerintahan itu dibagi menjadi dua. Ada republik dan juga ada monarki. Untuk yang republik sendiri itu adalah bentuk pemerintahan yang menjunjung kedaulatan rakyat, atau bisa dibilang di mana kepala negaranya adalah presiden. Dipilih melalui pemilihan umum, bukan turun-temurun. Lalu republik konstitusional adalah presiden, kepala negara, dan pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Republik parlementer sendiri adalah presiden sebagai kepala negara dengan pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri. Lalu untuk monarki sendiri adalah bentuk kerajaan atau bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertingginya dipegang oleh satu orang dan turun-menurun seperti raja, ratu, kaisar, ataupun sultan. Monarki absolut adalah raja yang memiliki kekuasaan mutlak tanpa pembatasan konstitusi. Sedangkan monarki konstitusional adalah kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar, seperti contoh negaranya adalah Inggris, Jepang, maupun Belanda. Selanjutnya ada ciri-ciri republik. Ciri-ciri republik ada 6. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Pertama, pemilihan pemimpin, kepala negara, dan kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui lembaga perwakilan.
bukan diangkat berdasarkan garis keturunan seperti monarki. Kedua, partisipasi. Rakyat memiliki hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, seringkali diimplementasikan melalui demokrasi. Kedua, kepala negara dipilih terbatas. Selama masa jabatan presiden atau kepala negara republik memiliki batas waktu jabatan yang jelas, bisa dibilang tidak seumur hidup, hanya beberapa tahun saja. Yang kedua, bukan warisan. Pergantian kekuasaan dilakukan melalui proses pemilu, bukan berdasarkan warisan kekeluargaan. Selanjutnya, berdasarkan konstitusi atau negara hukum. Pertama, hukum tertinggi. Republik beroperasi berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang tertulis mengatur setiap aspek kehidupan bernegara. Kedua, batasan kekuasaan. Kekuasaan presiden atau pemerintah dibatasi oleh undang-undang untuk mencegah otoriterisme. Ciri-ciri struktur pemerintahan yaitu pertama ada pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan itu umumnya menerapkan sistem tripolitika, pemisahan eksekutif, legislatif, dan yudisial untuk keseimbangan kekuasaan. Dua, pemerintahan pusat dan daerah. Seringkali pemerintahan bersifat terpusat dengan mekanisme otonomi daerah, di mana daerah diberi wewenang mengatur urusan lokal. Fokus kepentingan umum itu ada respublika. Berasal dari kata respublika, bahasa Latin, yang berarti urusan umum atau publik, di mana negara dikelola demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi raja atau kelompok tertentu. Contoh negara republik, yang pertama, Indonesia adalah salah satu contoh negara yang menganut bentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara lainnya termasuk Amerika Serikat, Prancis, dan India. Untuk ciri-ciri pemerintahan dari monarki sendiri, yang pertama itu ada dipimpin oleh satu orang. Jadi pemerintahan ini dipimpin oleh satu kepala negara seperti raja, ratu, kaisar, ataupun sultan. Lalu yang kedua itu ada kekuasaan turun-menurun atau herediter. Biasanya suksesi tahta diturunkan kepada anggota keluarga kerajaan, kayak anak tertua, bukan melalui pemilihan umum. Lalu jabatan seumur hidup. Raja atau ratu memerintah hingga meninggal dunia atau turun tahta secara sukarela. Dan terakhir itu ada simbol stabilitas dan tradisi. Jadi kepala negara sering menjadi fokus utama identitas nasional, persatuan, dan lambang tradisi. Oke, jadi selanjutnya ada jenis-jenis pemerintahan republik. Yang pertama itu republik absolut yang bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa akan melibatkan konstitusi, kemudian agar bisa melegitimasi kekuasaannya digunakanlah oleh partai politik. Yang kedua ada republik konstitusional, presiden dengan memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ketiga ada republik parlementer, pemerintahan republik dengan presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara dalam sistem republik parlementer. Kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Selanjutnya ada jenis-jenis monarki. Yang pertama itu monarki absolut. Raja atau ratu memiliki kekuasaan tertinggi, mutlak, dan tidak dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang. Contoh Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Eswatini. Kedua ada monarki konstitusional. Kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Raja biasanya bertindak sebagai simbol negara. Contoh Inggris, Belanda, dan Jepang. Yang ketiga ada monarki parlementer. Jenis monarki konstitusional di mana raja atau ratu
negara. Namun pemerintahan atau kepala pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlementer. Yang keempat, ada monarki elektif. Raja atau pemimpin kerajaan dipilih tidak selalu berdasarkan garis keturunan. Contohnya Malaysia, raja dipilih dari penguasa negara bagian. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem monarki, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ada stabilitas politik tinggi karena pergantian kepala negara jarang terjadi. Yang kedua, simbol persatuan nasional, raja atau ratu menjadi sosok pemersatu rakyat. Yang ketiga, kebijakan jangka panjang lebih konsisten, terutama jika pemimpin bijak dan berwawasan luas. Kekurangannya, satu, potensi penyalahgunaan kekuasaan, terutama pada monarki absolut. Yang kedua, partisipasi rakyat terbatas karena kepala negara tidak dipilih melalui pemilu. Yang ketiga, ketergantungan pada kualitas pribadi pemimpin. Jika pemimpin tidak adil atau tidak bijak, rakyat dapat dirugikan. Yang keempat, minimnya dinamika politik karena jabatan kepala negara diwariskan bukan diperebutkan secara demokratis. Yang terakhir ada sistem republik, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, satu, terciptanya partisipasi politik. Yang kedua, pembatasan kekuasaan. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia melalui konstitusi. Kekurangannya, satu, ketergantungan pada partai politik. Yang kedua, adanya peluang korupsi dari sistem politik yang terbuka. Yang ketiga, biaya politik tinggi dan proses pemilihan. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari sumber materi kami. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.